Sama, kalau kita dalam bekerja atau dalam berbisnis, kita punya tim yang tidak selalu apa yang kita inginkan bisa dijalankan. Iya. Kita harus sabar juga menghadapi hal seperti itu. Betul, betul. Nah, apa kuncinya di dalam sabar itu adalah tidak bisa marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di obrolan praktis atau OPRA. Masih bersama dengan Mas Bam. Apa kabar Mas Bam? Oke. Nah guys, obrolan praktis kita pada malam hari ini ya, kebetulan kita santai nih pakai celana pendek dan ya t-shirt ya. Kita mau ngobrolin tentang mental positif ya. Mental positif artinya seseorang ketika menghadapi kehidupan ini, kalau kita tidak positive thinking atau berpikiran positif, otomatis ada beberapa hal-hal yang mungkin akan terjadi negatif seperti itu. Nah, kita mau bahas bersama nih dengan Mas Bam, mental positif. Mental positif. Kira-kira mental positif ini apa nih Mas Bam? Oke, semangat selalu guys. Bagaimana kita menyikapi dan belajar untuk bermental positif. Betul. Di dalam satu kehidupan sehari-hari, semua orang punya tujuan yang sama. Betul. Bahwa katanya kita harus bisa lebih bermanfaat. Ya. Nah, setuju. ini kadang banyak yang punya rencana dan tujuan seperti itu, tetapi banyak pula yang tidak memanage dirinya sendiri untuk mengarah ke sana. Betul, betul. Nah, yang saya coba selama ini perdalam, pelajari, bahkan saya pun terus belajar tentang hal untuk bisa tercapai bagaimana kita lebih bermanfaat. Ada 3 hal yang memang harus diperhatikan di dalam bagaimana kita menyikapi untuk menjadi seorang mental yang positif. Oke, apa aja tuh? Ya, pertama adalah tulus. Tulus. Sobat Opera. Ikhlas gitu ya. Tulus atau ikhlas. Artinya setiap apa yang kita mau lakukan dari diri kita, mau bekerja, mau berteman, mau dengan keluarga, betul, selalu ada satu niat, yaitu niat baik. Betul. Jadi saya mau bekerja, saya mau niat baik, cari uang halal untuk keluarga. Saya ke teman, saya mau niat baik, bersilaturahmi dengan teman untuk banyak teman, banyak sahabat. Kemudian saya berusaha, juga saya ingin mencari niat baik, mencari keuntungan yang lebih bermanfaat untuk dirinya dan buat orang lain. Betul. Semua niat baik. Nah, dari niat baik itu artinya kita akan terbukti di dalam perjalanan proses seperti ada tidak semuanya mudah. Oke. Artinya kita cari uang, belum tentu kita langsung dapat kan gitu. Oke, betul. Nah, di dalam perjalanan proses itu ukuran tulus atau ikhlas itu cuma satu, tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Yes. Ya, menggerutu. Iya, menggerutu, mengeluh. Aduh, kok saya baru segini. Saya berteman, kok saya sudah baik, kok dia nggak baik. Nah, itu berarti belum ikhlas. Artinya kalau kita mengeluh berarti tidak tulus dan tidak ikhlas. Betul. Ya, karena kalau ikhlas ya memang benar-benar dari hati. Betul. Ya, betul. Jadi itu yang paling utama. Bagaimana kita tulus, nomor 1. Siap. T. Ya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Sabar. Yes. Be patient. Selalu sama kita berkeluarga, bersaudara, bersosial, bekerja, berusaha, pasti akan berhadapan dengan orang banyak. Oke. Dengan orang yang berbeda. Cara berpikirnya beda. Iya. Cara berpendapatnya beda. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu dalam istilahnya menyelesaikan perbedaan itu, untuk kita tetap tidak boleh terjadi perselisihan. Kita tetap menanggapi dengan sabar dan positif. Karena kita juga harus memahami bahwa kepala boleh sama, tapi pemikiran pasti berbeda. Pasti beda. Nah, otomatis ada yang mungkin bisa saja bertentangan dengan pemikiran kita. Betul. Maka kita harus bisa sabar. Nah, itu. Jadi
Hal yang sederhana lah, misalnya kita dengan anak. Betul. Anak kita selalu, nak belajar. Anak-anak zaman sekarang kan nggak bisa kita paksain. Oke. Kita harus sabar menuntun. Kita harus belajar, artinya sabar untuk tidak boleh memarahin anak itu. Betul. Menyadarkan. Sama kalau kita dalam bekerja atau dalam berbisnis, kita punya tim yang tidak selalu apa yang kita inginkan bisa dijalankan. Iya. Kita harus sabar juga menghadapi hal-hal seperti itu. Betul, betul. Nah, apa kuncinya di dalam sabar itu adalah tidak bisa marah. Gitu loh. Jadi kita harus siap dengan perbedaan itu, dan fakta bukti untuk kita sabar adalah tidak bisa marah. Nah, kenapa tidak bisa marah? Karena dia selalu memberikan solusi. Oke. Jadi orang yang marah itu karena dia tidak bisa memberikan solusi. Oke. Nah, ini pelajaran nih guys. Ya. Ya. Jadi itu yang paling penting, bahwa sabar yang sesungguhnya adalah teruji dia tidak bisa marah, dia selalu mencari solusi, mencari alternatif, sehingga kemudahan itu terjadi dalam segala kesulitan-kesulitan yang Betul. dihadapi. Makanya kita ketika ada persoalan ataupun mungkin kita kena musibah atau masalah, kita fokusnya di solusi. Betul. Bukan masalah. Bukan masalah. Karena kebanyakan manusia ketika ada persoalan, dia Memperbesarnya. fokusnya di masalah. Memperbesar Gimana masalah. nih kok dia kayak gini? Jangan-jangan karena dia selalu Nah, menyalahkan. menyalahkan. Tapi nggak fokus, oke, solusinya apa sih gitu kan? Seperti itu ya. Yes, jadi kita sudah mulai belajar mengecilkan potensi masalah, memperbesar potensi solusi. Betul. Kita ini belajar selalu menyederhanakan masalah. Jadi kalau ada masalah 1, 2, 3, sederhanakan, kecilkan. Betul, betul. Sekarang selama ini dibalik, dibesarkan, kemudian menjadi tidak fokus ke. Oke. Bahkan malah merasa bahwa ketika marah dan memberikan apa ya, mungkin menekan bawahan ataupun staf kita itu malah dianggap, "Wah, ini saya udah bisa nih, berani." Padahal sesungguhnya memang dia tidak mampu memberikan solusi ya. Tuh. Nah, itu. Betul. Jadi seorang sabar itu adalah orang yang sebenarnya harus punya bekal ilmu yang banyak. Jadi orang sabar itu bukan berarti sabar itu diam dan nggak ngapa-ngapain. Enggak. Jangan salah, bahwa orang sabar itu memang harus punya bekal ilmu yang banyak, dan disitulah memang perlu pembelajaran yang lebih tinggi. Betul. Untuk menghadapi perbedaan-perbedaan di dalam keluarga, dengan anak, dengan suami istri, dengan pekerja, dengan karyawan, dengan lingkungan sosial. Dia selalu sabar, tenang, karena dia sudah memikirkan, oh, dia seperti ini, saya akan lakukan seperti ini. Dia seperti ini, dan orangnya tetap tenang. Seperti itu. Konsep sabar dan tenang ini guys, memang kadang tidak bisa kita dapatkan di dunia pendidikan. Betul. Secara formal. Betul. Artinya ini apa ya, jam terbang sih ya, mungkin. Betul. Step by step, setiap kita menghadapi persoalan, terus kita hadapi, jangan lari. Lama-kelamaan kita akan dapat solusinya. Nah, inilah konsep sabar. Betul. Jadi sabar ini tidak ada batasnya sebenarnya. Tidak ada batas. Ya. Tapi memang ada kalanya kita harus melakukan tindakan tegas. Tapi tegas ini kan bukan marah. Dan fokusnya pada solusi, bukan pada masalah. Oke. Dan di ajaran kami pun, mohon maaf, Islam mengajarkan bahwa orang marah itu sama dengan orang yang tidak menginginkan surga. Orang pemarah itu orang yang tidak menginginkan surga. Nah, itu harus dicatat itu. Gitu. Bagaimana kita belajar lebih dalam tentang apa itu makna sabar. Siap. Betul. Jadi tadi mental positif itu tadi ada 3 tuh guys. Ya, tadi tulus, apa namanya tadi? Ikhlas. Tulus, ikhlas, kemudian sabar. Nah, ada satu lagi. Apa Mas Bang? Jadi saya ulang lagi, pertama tulus, ikhlas, ukurannya adalah tidak mengeluh. Kemudian sabar, ukurannya adalah tidak marah, tidak bisa marah. Tidak bisa marah, pokoknya tidak bisa marah. Tetap apapun alasannya ya. Apapun alasannya, tetap rendah hati. Mana ya caranya? Tidak bisa marah. Ya udah, kita pikirkan guys. Ilmunya itu tingkat tinggi nih. Dan yang terakhir adalah senyum. Senyum mungkin simple orang ya sebenarnya. Orang senyum mudah mungkin senyum, tetapi kita maknai lebih besar. Bagaimana kita menjadi pelopor, bagaimana kita punya ide di dalam permasalahan orang yang dihadapi,
kebuntuan yang dihadapi dan kita yang menjadi kreatornya. Ya. Itulah. Kita yang memberikan apa namanya, anggaplah sutradara untuk mengarahkan dia untuk yang selama ini tidak bisa atau jalan buntu gitu. Itu kita yang harus melakukan satu apa namanya, ya seperti kita membuat satu apa namanya skenario. Oke. Artinya bagaimana proses mengarah menjadi lebih baik. Ya bisa juga sebagai motivator gitu. Artinya pada saat kita tadi sudah menjalankan, contohlah di dalam hal pekerjaan, niat baik, saya ingin menjadikan tim saya lebih baik, tim saya bisa promosikan, kan gitu ya. Kemudian kita menuntun, membimbing dengan segala permasalahan yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang terjadi dan kekurangan yang terjadi, kita tetap menghadapi kesabaran. Betul. Tetapi bagaimana saya mewujudkan anak ini harus terjadi supaya endingnya adalah senyum. Oke. Dan disitulah kami memberikan pembekalan-pembekalan. Senyum ya. Jadi hal ini kelihatannya simpel sebenarnya. Dan senyum ini juga akan memberikan satu gambaran bahwa satu, diri kita sendiri ngerasa bahwa enjoy kalau kita senyum, nggak ada beban lah gitu. Nggak ada beban. Kemudian orang lain yang melihat pun menganggap bahwa saya dihargai karena dia senyum. Yes. Bagaimana kalau dia cemberut kan? Otomatis jangan-jangan dia marah sama saya. Yeah. Akhirnya jadi negatif semuanya kan. Betul. Artinya ini setuju sih. Bahwa kita punya ide-ide atau skenario atau rancangan atau proses membuat, kalau bahasa saya itu menjadikan orang yang belum bisa menjadi bisa. Oke. Orang yang belum senang menjadi bahagia. Karena peran kita gitu. Senang dulu ya, baru bahagia. Iya. Jadi kendala dan kesulitan apa yang dihadapi kita tuntun. Iya. Sampai endingnya dia, ternyata bisa. Yes, I can. Ya, saya bisa. Betul. Nah, itu yang dimaksud senyum. Jadi kemanfaatan kita itu dirasakan oleh orang di sekitar kita. Betul. Sama di keluarga, di lingkungan, di sosial, di pekerjaan, di bisnis, bahwa keberadaan kita itu ada manfaatnya. Luar biasa, saya bisa bersahabat dengan Anda, ternyata Anda bisa membantu saya. Yeah. Anda bisa membuat saya menjadi A, menjadi B, menjadi C. Jadi lebih ke manfaat sampai dia merasakan endingnya berubah menjadi lebih baik, dan disitulah makna kebahagiaan. Betul. Jadi kembali lagi di senyum tadi, senyum juga bisa memberikan satu efek yang positif juga. Betul. Kepada orang lain ketika mereka sedang punya persoalan. Yes. Ya, dengan kita senyum otomatis paling tidak kok dia ini ya enjoy. Karena terus terang aja betul, kalau kita ngomongin masalah kehidupan pasti seorang punya masalah. Ya, pasti. Nggak mungkin lah kita nggak punya masalah. Ya. Karena ngomongnya orang hidup pasti punya masalah. Yes. Tetapi bagaimana kita bisa menghandle-nya lah. Ya. Kira-kira seperti ini. Nah, mental positif ini dengan 3 tadi ya, perilaku tadi, otomatis kalau kita lakukan sehari-hari dari tulus ikhlas, sabar, kemudian senyum, saya yakin di proses keseharian kita lakukan 3 hal tadi otomatis akan menjadi positif. Itu udah otomatis. Yes. Karena coba contohnya kita ikhlas tadi kan, ketika ada persoalan kita harus sabar, ikhlas tadi kan, apapun yang terjadi ya udah, mungkin itu seperti itulah, kira-kira seperti itu. Kemudian sabar tadi kan, ketika ada persoalan kita juga ada reaksi-reaksi yang negatif lah kira-kira. Kemudian senyum tadi. Jadi otomatis dengan 3 tadi ya jadi positif ya kan. Oke. Apalagi Mas? Ya, artinya bahwa selalu kita belajar, tentunya proses itu tidak mudah, mudah. Tidak bisa juga kita belajar sebulan 2 bulan, Betul. bisa juga tahunan. Artinya habit itu akan terbentuk kalau memang kita terus mau melakukan itu. Iya, betul. Dan insya Allah kalau kita mau lakukan seperti itu, dimanapun Anda berada, Anda menjadi orang yang bermanfaat. Iya. Jadi Dan orang yang dibutuhkan seperti itu. Betul. Nah itu, jadi ya artinya sekali lagi bahwa memang kita
proses belajar itu tidak cukup sampai hanya dalam waktu terbatas. Bahwa belajar untuk bermental positif itu ya sampai nggak ada ujungnya, sampai kita dipanggil yang kuasa gitu. Betul. Seperti itu. Jadi mental positif ini juga akan menjadi value buat kita. Yes. Ya. Baik itu yang melihat kita itu teman, saudara, atau pimpinan kita, atau bawahan kita. Yes. Ketika kita bermental positif, itu menjadi satu nilai. Iya. Dan efeknya akan banyak sih ya. Kalau kita mungkin di dunia kerja ya rezeki akan bisa mengalir juga. Karena apa? Oh, orang ini baik loh, dan bisa percaya lah kalau memang itu pimpinan atau rekan bisnis gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi penting banget sih ini. Mental positif penting, guys. Yes, betul. Oke, apalagi nih Mas Bam? Kira-kira kalau misalkan ada orang ya mungkin punya masalah, pasti berat lah kira-kira seperti itu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Paling tidak apa ya, solusi sendiri gitu. Ketika kita punya persoalan nih, apa sih biasanya kita harus lakukan? Ya, orang semua pengen punya cita-cita tinggi. Ya. Semua orang punya cita-cita besar. Tetapi kadang dia lupa bahwa cita-cita besar itu, harapan besar itu ada upaya yang lebih besar. Hal yang paling sederhana, ada pepatah bahwa pohon makin tinggi itu anginnya makin kencang. Betul. Nah, itu. Jadi apa yang harus kita kuatkan? Akarnya. Oke. Nah, akarnya itulah salah satunya adalah mental positif. Betul. Kan itu. Jadi itu yang harus kita bangun. Kita harus sadarkan. Bagaimana kita tidak mengeluh. Kalau orang tidak pernah mengeluh, dia akan terus melakukan yang terbaik sampai kapanpun. Betul. Sampai orang percaya orang ini baik. Iya. Kan itu. Dan mental positif ini juga tidak bisa diukur dari pendidikan dan usia. Tidak. Intelektual. Artinya apa? Ini harus belajar. Maupun dia S2, S3 kayak profesor ya. Betul. Karena banyak juga dengan usia lebih tua atau mungkin pendidikan tinggi, banyak yang masih tidak bermental positif. Betul. Ya kan, selalu memberikan satu solusi-solusi yang negatif. Akhirnya terjerat dengan sendirinya gitu kan. Karena memang kasus banyak nih di masyarakat kan seperti itu. Apa yang dilakukan ketika dia tidak melakukan dengan positif, tidak hati-hati, akhirnya dia terjebak dengan apa yang dia lakukan sendiri. Betul. Gitu. Jadi ini penting. Iya, dan belajar sikap mental positif itu tidak harus di usia lebih tua atau di usia lebih dewasa. Sesungguhnya sikap mental positif itu bisa belajar dari muda. Jadi beruntunglah kalian semua bahwa Anda sudah mengenal apa itu sikap mental positif, bagaimana proses sikap mental positif. Tinggal bagaimana konsistensi Anda mau menjalani itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena sebenarnya ini simple, ya kan? Kalau kita bagi-bagi tadi 3 contoh senyum itu kan simple. Tapi persoalannya bisa nggak gitu? Ketika kita ada persoalan, lu bisa senyum, ya? Atau bisa sabar, atau bisa ikhlas. Nah ini, jadi memang harus belajar dari yang terkecil dulu, ya. Tapi lama kelamaan ketika kita mungkin ada persoalan dan kita hadapi dengan sikap yang positif, pasti lama-lama kita juga akan lebih expert lah, lebih jago lagi dalam menghadapi persoalan. Karena saya yakin semua manusia pasti ada persoalan. Sampai ke liang lahat, mohon maaf ya. Banyak orang yang meninggal kalau di kota besar itu harus cari-cari tempat untuk proses pemakaman. Ya itu kan berarti persoalannya itu banyak sampai artinya kira-kira seperti itu ya. Oke. Mungkin diminum dulu. Oke, terima kasih. Supaya lebih adem nih. Oke. Satu mungkin pesan buat kita masyarakat generasi muda, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan mungkin ketika kita diberikan satu ujian dan cobaan? Mungkin yang simpel aja Mas Bam, agar kita bisa lebih artinya kita mulai untuk menjadi mental positif. Apa sih? Contoh misalnya dia ada persoalan nih,
harus bagaimana? Iya, sebenarnya yang paling sederhana itu adalah setiap kali ada masalah, tanggapi dengan positif. Sering kita terlalu reaktif, bahwa setiap kali ada masalah yang tidak pas, yang muncul adalah emosi dan negatif. Jadi akhirnya itu tambah masalah. Tambah masalah. Jadi selalu setiap ada masalah, Anda catat itu ada sesuatu positif di balik itu. Iya. Jadi namanya positif thinking itu ya seperti itu. Iya. Bagaimana setiap kali ada apapun, masalah apapun yang pas atau tidak pas, cari intisari positifnya. Benar. Karena pedang katana bisa tajam dan kuat karena ditempa, dihantam, dipukul sampai bisa jadi. Nah, saya boleh kasih kesimpulan bahwa satu persoalan kalau kita jadikan masalah, maka akan jadi masalah. Betul. Tapi kalau satu masalah kita tidak jadikan satu masalah, maka tidak akan jadi masalah. Betul. Oke, kalau gitu. Baik, Mas Bam, mungkin itu dulu video dari kita. Ya, mudah-mudahan informasi tentang mental positif ini bermanfaat buat semua masyarakat di dunia, ya, tidak hanya di Indonesia, terutama generasi-generasi muda. Ya, intinya adalah selalu berpikir positif, bermental positif, maka kalian akan diberikan sesuatu oleh orang lain, dan itu akan terjadi, percaya atau tidak, itu pasti. Ya, terima kasih. Kita langsung pamit, Mas Bam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Buat pemirsa semuanya yang sudah menonton video ini, terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.